Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Permatasari, NIM 1950090. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang BEP atau disebut dengan Break Even Point. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengertian analisis BEP, tujuan analisis BEP, komponen pembentuk BEP, metode perhitungan BEP, serta contoh soal dan jawaban BEP. Nah, masih banyak nih orang yang menyalahartikan bahwa break even point atau BEP merupakan balik modal. Padahal balik modal dan break even point memiliki definisi yang berbeda. Lalu apa sih arti analisis BEP itu? Analisis BEP adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak merugi, tetapi juga belum tentu memperoleh laba, atau dengan kata lain, labanya adalah nol, atau biasa disebut dengan titik impas. Setelah mengetahui tentang pengertian BEP, selanjutnya yaitu mengetahui tujuan analisis BEP. Mengapa sih BEP itu diperlukan? Yang pertama, agar pengusaha mampu menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Nah, hal ini akan membantu perusahaan untuk memproyeksikan laba maksimumnya. Yang kedua, yaitu pengusaha bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Contohnya yaitu mengurangi beban yang dianggap tidak perlu. Yang selanjutnya, mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Nah, hal ini itu karena nilai BEP dengan harga produk dan laba memiliki hubungan linier. Itu artinya jika salah satu nilai tinggi, maka elemen lainnya juga ikut meninggi. Yang keempat yaitu mampu mengetahui perubahan laba. Nah, hal ini itu ditujukan agar perusahaan bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan penjualan. Nah, yang terakhir, pengusaha dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. Jadi perusahaan dapat menentukan berapapun keuntungan yang ia mau. Sekarang kita mulai mempelajari tentang komponen pembentuk BEP. Nah, berikut adalah komponen-komponen pembentuk BEP. Apa sih penjelasannya di setiap komponen itu? Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost merupakan biaya yang nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Contoh biaya tetap yaitu biaya tenaga kerja, biaya sewa, atau biaya penyusutan alat. Berikutnya biaya variabel atau variable cost. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel bisa saja meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan. Misalnya, biaya bahan baku, biaya transportasi, atau biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kapasitas produksi. Selanjutnya, harga jual atau price. Harga jual merupakan besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin. Harga jual biasanya dihitung per unit setelah produksi. Yang terakhir yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan merupakan perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Jumlah pendapatan didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Nah, nilai pendapatan berfungsi untuk proyeksi pendapatan pada periode selanjutnya dengan nilai keuntungan dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Pembelajaran yang selanjutnya yaitu perhitungan break even point. Yang pertama ada metode persamaan. Metode persamaan merupakan metode yang digunakan berdasarkan laporan laba rugi. Rumus BEP dalam unit yaitu FC per P dikurangi VC. Sedangkan BEP dalam rupiah yaitu FC per 1 dikurangi FC per P, di mana FC adalah food cost atau total biaya tetap, VC ada variable cost atau biaya variabel, dan P adalah biaya variabel per unit. Berikutnya ada metode kontribusi unit. Metode ini merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi.
Nah, dengan metode ini, pengusaha dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur hasil dari penjualan terhadap keuntungan. BEP unit dapat dihitung dengan biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel. Sedangkan untuk satuan rupiah, BEP satuan rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Selain menggunakan dua metode tadi, metode yang dapat kita gunakan yaitu metode grafik. Nah, grafis BEP akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau pada garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Titik impas atau BEP terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya. Pada grafik yang saya contohkan ini, irisan pada sebelah kiri garis BEP merupakan sisi kerugian atau loss, dan sebelah kanan merupakan sisi laba atau profit. Kelebihan grafik BEP yaitu mampu mempermudah pengusaha untuk melihat dan mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksikan volume penjualan pada tahun selanjutnya. Nah, setelah memahami beberapa materi yang saya paparkan sebelumnya, mari kita mengerjakan soal. Jangan lupa di pause ya. Nah, sekarang mari kita bahas jawabannya bersama-sama. Diketahui, biaya tetap produksi senilai 100 juta, biaya variabel per unit 250.000, biaya jual per unit 500.000. Jika menghitung BEP dalam unit, maka persamaan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa rumus BEP rupiah yaitu FC per P dikurangi VC sama dengan 100 juta per 500.000 dikurangi 250.000 sama dengan 100 juta dikurangi 250.000. Hasilnya yaitu 400 unit. Jadi, perusahaan tersebut harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit agar mencapai BEP. Selanjutnya yaitu menentukan BEP rupiah. Rumus BEP rupiah yaitu VC per 1 dikurangi VC per P sama dengan 100 juta per 1 dikurangi 250.000 per 500.000 sama dengan 100 juta per 1 kurangi 1 per 2 sama dengan 200 juta. Jadi perusahaan tersebut harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta untuk mencapai titik impasnya. Nah, bagaimana? Sekarang jadi paham kan tentang BEP? Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga sehat selalu.